kan tertulis bahwa itu beraksara Kawi dengan bahasa Jawa kuno, dan isinya itu meresmikan Sima Ngupit. Sima itu apa, Pak? Kalau boleh tahu. Baik, terima kasih. Jadi prasasti Ngupit itu isinya yang pertama kali mengucapkan salam swasti Sakawat 1788, kemudian Pancadasi Kartaka dulu karena bulan dulu, jadi setelah tahun bulan tanggal, jadi Kartaka itu adalah bulan Kartika atau Kartaka, kemudian 788 itu berarti sakanya tadi 788 Kartaka, kemudian Pancadasi Panca 5 dasi 10 sehingga diartikan tanggal 15, tapi kalau di Gobi masih tanggal 5, itu harusnya diubah, tapi saya sudah komunikasikan beberapa orang, memang itu harusnya tanggal 15. Pancadasi Kresna Paksa. Jadi dulu penanggalan itu dibedakan menjadi ada paruh gelap dan paruh terang. Kalau Kresna Paksa berarti paruh gelap. Kemudian di situ ada Urukung. Urukung ini adalah kalender yang dia paling kelan kalau ada yang menyebutnya Satwara. Kemudian nanti Kalibuan Suma. Kalibuan Soma itu artinya Kliwon. Kliwon Soma itu Senin, dari Senin Kliwon tanggal 15 bulan Kartika tahun 788 itu tahun Saka. Kalau di kalibrasi nasional atau kalibrasi Masehi itu 866, 11 November 866. Kemudian Urukung itu penulisan itu kan ada dua prasasti. Iya, kalau yang di situ ditulis prasasti Urukung berarti prasasti Ukit yang pertama. Di prasasti Ukit yang kedua hanya ditulis Wu, tapi artinya sama, punya makna yang sama. Kemudian tatkala itu ketika. Kemudian Rake Halaran Manusuksima Iupit, artinya Rake Halaran. Rake ini nama gelar untuk seorang bangsawan di kawasan Halaran. Kalau nama Watak itu adalah struktur kewilayahan di bawah kerajaan Medang Kamulan atau kita nyebutnya Mataram kuno, ya. Itu Watak, di bawah Watak nanti ada Wanua. Nah, kalau Watak itu pimpinannya Rake, kalau kemudian nanti yang Wanua pimpinannya ada Rake. Kemudian tatkala Manusuksima Iupit, jadi ketika melakukan Manusuksima adalah upacara peresmian suatu wilayah menjadi sebuah sima. Tadi yang ditanyakan adalah apa itu sima? Sima adalah sebuah daerah yang diberikan otonomi untuk mengelola wilayahnya tanpa harus membayar pajak. Istilah kita nyebutnya sebagai perdikan. Jadi mungkin sebagai daerah perdikan yang tidak dikenakan pajak oleh pemerintah Medang Kamulan. Itu. Baik, Pak. Apa lagi? Kan kalau di prasasanya itu kan berarti tahun 866 Masehi. Tapi begitu baca di berita itu tuh Desa Ngupit ini sudah 1700 tahun. 1157. Oh, iya. Karena itu acuannya pakai itu prasasti Upit. Jadi prasasti Upit itu 866 ditelusur sampai 2024 itu ketemunya 1157. Jadi tahun kemarin yang November kemarin peringatan yang ke 1157 perayaan hari jadi Upit. Karena mendasarkan prasasti Upit. Yang itu kalau mau kita gunakan sebagai hari jadi Klaten, maka kita menjadi salah satu kabupaten tertua. Dan kalau yang tertua saingan kita adalah kota Kediri kalau mau pakai itu, sama kota Magelang. Magelang menggunakan prasasti mula apa kayaknya. Jadi seperti itu. Itu. Ya, lagi. Nyantai aja coba nih. Kurang tahu. Berarti itu Ngupit itu kalau boleh tahu artinya sendiri itu apa? Kalau Upit sendiri, pemberian nama Upit itu memang ya tidak berdasarkan toponimi, tidak berdasarkan karena ada apanya. Cuma kemudian ketika orang menggunakan kata Upit itu untuk memudahkan pelafalan, sebab kata Upit kemudian dilafalkan menjadi Ngupit gitu. Tapi tidak terus karena ada. Kalau di sini juga ada Bong Supitnya bukan karena itu. Cuma kadang-kadang orang menanya, oh di situ ada tempat orang nyunatin itu loh, orang Bong Supit. Sebenarnya bukan karena itu. Tapi memang nama aslinya Upit. Cuma wilayah Upit itu bukan sekarang terbelah menjadi beberapa. Sekarang
Karena secara administratif tidak ada daerah atau kecamatan Upit atau desa Upit. Yang ada adalah Kauman, kemudian ada Ngawen. Desa Ngawen dan desa Kauman itu menjadi pusat dulu menjadi Upit itu, yang kemudian kita kenal Upit. Nah, mungkin yang menjadi menarik adalah kok bisa pemerintah Kerajaan Medang memberi otonomi khusus kepada daerah Upit. Itu yang justru malah menjadi menarik, bahwa setiap raja memberikan perdikan, memberikan pernyataan sebagai sima, pasti karena ada jasa-jasanya. Jadi dulu kalau boleh diceritakan, pada masa rakyat Pikatan yang membuat Candi Kalasan Prambanan itu dia mengalami pemberontakan yang dilakukan oleh Rakai Walaing Kukumbayoni. Rakai Walaing Kukumbayoni ini tempatnya, kalau pusatnya kerajaannya atau pusat wilayahnya ada di yang kita kenal sebagai Ratu Koko. Nah, di sana memberontak, kemudian yang bisa menumpas Rakai Pikatan ini punya beberapa anak yang gedenya namanya Gurunwangi, yang bungsunya namanya Kayuwangi. Nah, yang bisa menumpas Rakai Walaing Kukumbayoni justru yang bungsunya, Rakai Kayuwanginya, sehingga akhirnya Rakai Kayuwangi dinaikkan sebagai raja karena jasa orang-orang yang membantu penumpas pemberontakan Rakai Walaing Kukumbayoni inilah kemudian nanti diberi kesempatan, dan menurut saya layak ketika orang sudah berjasa membantu kemudian diberikan imbal jasa. Termasuk kata Upit ini kan tidak hanya disebutkan di prasasti Upit, di prasasti lain juga disebutkan. Contohnya ada di Mulak, ada Kuak juga disebutkan bahwa ada suatu daerah di Mulak dan Kuak yang hasil pertaniannya ini digunakan untuk merawat candi prasada di Upit. Jadi kita sampai saat ini belum tahu candinya yang mana. Kalau saya bisa jadi candi yang di dekat replika candi prasasti Upit ini bisa jadi menjadi sebuah candi prasada, tempat beribadah untuk mendoakan. Dan setiap kali kita lihat bahwa kalau suatu wilayah punya jasa besar, pasti dia akan dijadikan sebagai daerah otonom. Masyarakatnya dibebaskan tidak membayar pajak. Kan itu tadi kan menghargai Rakai Kayuwangi. Jadi berarti Rakai Kayuwangi itu berasal dari sini? Bukan. Rakai Kayuwangi dia sebenarnya berasal dari suatu daerah namanya Kayuwangi yang kita masih belum ketemu tempatnya. Karena Rakai dia memimpin seorang watak sebelum menjadi raja, biasanya menjadi pimpin kepala wilayah dulu. Nah, seperti Rakai Garung berasal dari Garung dan nanti menjadi raja di Mataram, seperti itu. Tapi rata-rata memang masih banyak hubungan kekeluargaan, karena kalau di kasta ksatria, kalau dia anak seorang raja, maka dia punya peluang suatu saat menjadi raja, gitu. Lalu mengapa Rakai Kayuwangi itu malah memilih daerah ini? Sebenarnya bukan hanya daerah ini, sebanyak wilayah yang diberikan sebagai daerah sima. Cuma memang kalau dilihat bahwa jasa besar, kalau jangan perhatikan dari sini ke Prambanan butuh waktu kira-kira jaraknya sekitar 20 sampai 20 km. Sehingga kalau zaman dulu naik kuda mungkin bisa 1 jam atau 2 jam misalnya naik kuda. Kalau mungkin nggak nyampe kalau sekarang naik motor. Kalau dulu kan paling ya pakai dokar itu kan untuk membawa ke sana. Nah, apalagi kalau membawa pasukan kan perlu banyak logistik dan tentu saja butuh persiapan. Karena wilayah Mataram ini kan meliputi nggak cuma Jawa Tengah sampai ke Jawa Timur. Nah, yang memberontak di Prambanan itu, yang di Ratu Koko itu, yang Kukumbayoni ini kan perlu dilakukan penumpasan secara cepat, dan yang paling memungkinkan sebagai stok logistik itu bisa dari daerah Upit ini.